untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang aku kenal dan aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan Yesus pada hari ini, di mana Engkau menggerakkan hati kami untuk datang, untuk diam di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas segala kasih-Mu dan juga anugerah-Mu Tuhan Yesus, di mana Engkau memberikan kami kesehatan dan juga damai sejahtera dan sukacita. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau terus menyentuh hati kami dan mengajarkan kami untuk taat dan setia kepada-Mu. Begitu juga Tuhan, di mana kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu Bapa, supaya kami mengerti akan segala kehendak dan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan Yesus, dan juga kuatkan langkah kami di dalam iman. Bapa, kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam ibadah kami. Dan juga Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus setiap pengajaran-pengajaran pada hari ini, untuk terus Engkau ubahkan kami, untuk terus Engkau pulihkan kami. Dan juga Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus hidup kami untuk di dalam kebenaran-Mu saja. Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali saya menyapa Shalom, terkasih Kristus, baik yang di onsite di rumah Bu ini, juga yang di online. Saya menyapa Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini boleh dipersatukan lagi oleh Roh Kudus. Kita mau menerima kebaikannya, kasih setia saat ini, dan biarlah terus mulut bibir kita penuh dengan pujian. Amin. Kita semua yang mau menyembah Tuhan, kita berdiri. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Biarlah semua pujian kita naikkan. Hormat, kemuliaan, dan bagi nama Tuhan Yesus. Melukiskan kebesaran
merasakan sukacitamu, merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan yang melebihi segala apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap lagi memuji dengan sorak-sorai gembira, sukacita, kita katakan amin. Ada kegiatan hari ini, ada sukacita, kita menyatakan karena sungguh kasih setia Tuhan kepada kita semua. Katanya kita terus memuji kebesarannya, tidak ada yang lain. Kuasa-Nya tidak berubah, Allah sanggup
melakukan segala perkara. Lamanya kuasanya berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Berusaha dan selamanya kuasanya berada di atas Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus punya hati yang menanti-nantikan pertolongan-Mu dan kehidupan kami. Bukan saja berkat dan pertolongan Tuhan, tapi menantikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan dengan sayang-Mu, kami akan terus Tuhan terbang tinggi bersama kekuatan-Mu Tuhan, di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Kau besertaku,
Sekalipun apapun yang berkecamuk dalam hati kami dan situasi di sekeliling kami, Tuhan, kami percaya Engkau pegang kendali atas kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Engkau bersabda, maka Engkau bersabda untuk keselamatan kami. Ya. Dan kami akan mengatasi semua hal yang ada di sekeliling kami yang berkecamuk, yang mungkin sifatnya negatif atau bahkan positif sekalipun, Tuhan. Engkau jauh lebih besar daripada itu. Amin. Amin. Dan arahkan kami, Tuhan, untuk memiliki hati yang fokus kepada Tuhan, sehingga kami tidak melewatkan satu berkat dari Tuhan. Yes. Karena kami percaya Engkau punya rencana dalam kehidupan kami kalau kami datang ke tempat ini hari ini. Dan kami mau mengambil itu, Tuhan, karena kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Ambil alih ruangan ini, ambil alih hati kami dan pikiran kami, Tuhan. Biarkan ilham Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Ketika kami menyendengkan telinga kami, membuka hati kami, maka benih firman itu akan tertanam dalam hati kami. Dan kami akan mengizinkan itu bertumbuh karena Engkau yang memeliharanya. Dan kami akan menikmati kemenangan yang dari Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan untuk edukasi yang ada di tempat ini. Selamat siang. Juga saya menyapa untuk ibu-ibu yang ada di online. Apa kabar, Bu? Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan baik-baik saja. Saya percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan itu nggak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Ya. Seperti yang minggu lalu Pastor Marta ceritakan, kami berdua ini selama 2 minggu terakhir ini tontonan kami sedikit bergeser gitu ya. Kalau biasanya saya tuh hobinya nonton channel makan sama movie, kalau saya biasanya gitu ya. Maka dalam 2 minggu terakhir ini saya benar-benar memperhatikan prosesi persemayaman sampai pemakaman Queen Elizabeth. Jadi saya pantau terus, bahkan kemarin di sela-sela aja saya masih buka YouTube gitu. Saya mau lihat prosesinya seperti apa gitu kan. Nah, menarik apa yang saya perhatikan bahwa luar biasa perjalanan kehidupan Queen ini ya, yang saya perhatikan ya, betul-betul. Memang kan tradisi yang diberlakukan dalam kerajaan Inggris adalah mereka benar-benar menghargai keberadaan Tuhan dan firman-Nya, ya. Dan itu kami berdua pantau gitu, pelajari ya. Pindah dari satu tempat ke tempat lain ada ibadah, ya. Pindah ke tempat ini ada ibadah dulu, penerimaan di apel ini. Nanti disemayamkan di mana, di situ ada perkabungan lagi. Nanti pindah lagi kemana, diterimanya peribadatan lagi. Pindah ke tempat manapun pasti ada peribadatannya. Dan sepanjang persemayaman sampai pemakaman itu dipenuhi sama yang namanya rangkaian firman. Inggris adalah negara kerajaan yang basisnya adalah Kristen Anglikan, ya, Kristen Anglikan. Dan Queen ini dia adalah juga pemimpin gereja tertinggi di Britania. Jadi bukan cuma di Inggris, di Britania itu ada Inggris, ada Scotland, ada Wales, ada Irlandia. Nah, Queen Elizabeth ini pemimpin gereja tertinggi. Nah, dasarnya itu firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Mereka benar-benar mengagungkan Tuhan. Dan satu hal yang saya pelajari dari Queen Elizabeth ini, dari semua footage atau cuplikan-cuplikan video dia semasa dia memerintah gitu ya, dan kesaksian rakyatnya, itu benar-benar mendedikasikan diri untuk aplikasi firman. Wah, itu luar biasa, aplikasi firman. Ya, bagaimana Queen itu bisa mengutip aplikasi firman yang ada gitu kan. Ada kalanya kita lagi udah nggak bersama teman-teman kita lagi, ada kalanya kita udah nggak bersama keluarga lagi, tapi kita akan bersama dengan Tuhan. Dan satu waktu kalau kita akan bertemu bersama-sama dalam hadirat luar biasa gitu. Dan saya betul-betul mempelajari hal itu. Dan satu hal yang saya pelajari selama 2 minggu renungan ini, dan ini akan saya bagikan pada hari ini juga gitu ya, matching juga dengan apa yang saya renungkan dalam pembelajaran firman, bahwa keberadaan Queen ini bukan cuma sekedar memangku jabatan kepemimpinan kenegaraan, tapi dia bertanggung jawab untuk memakmurkan rakyat, memakmurkan orang-orang yang dipimpinnya. Supaya apa? Mereka benar-benar menikmati yang namanya kehidupan yang bagus, kehidupan yang layak, dan dasarnya benar. Kenapa saya bilang dasarnya benar? Queen ini orang yang taat beragama. Dan dia mencontohkan kepada seluruh umat, seluruh rakyatnya, bagaimana cara hidup berdasarkan firman dan aplikasinya, nggak cuma berdasarkan firman,
cuma dengar doang, tapi aplikasinya. Di sini value yang saya dapatkan ketika mempelajari selama 2 minggu terakhir ini, apa sih besarnya si Queen Elizabeth ini gitu. Ini yang luar biasa. Dan hari ini saya akan menyambung materi keberserahan, tapi topik yang saya bawa hari ini adalah keberserahan dalam kepemimpinan atau pembimbingan rohani. Beberapa waktu lalu sudah ada buat di tahun sendiri, kita akan membaca pengakuan iman rasul. Ya, kita akan baca sama-sama ya Bu. Baik, kalau sudah semua siap, kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan berdiri. Terima kasih. Nah, beberapa minggu lalu ketika semata menyampaikan topik mengenai keberserahan dalam Godly Counsel, kan ada ayat yang disampaikan bahwa Tuhan itu juga memberikan orang-orang yang di-assign untuk membantu pertumbuhan iman kita. Betul ya? Ada 5 jawatan. Masih ingat 5 jawatan itu Bu? Yang pertama adalah, coba buka catatannya kalau lupa. Ya, ada gembala, ada nabi, ada rasul, ada guru dan pemberita Injil. Ya, orang-orang ini memang khusus di-assign oleh Tuhan untuk menjamin pertumbuhan iman umat itu benar-benar terlaksana. Jadi keterkaitan kita dengan orang lain untuk membangun iman kita bukanlah hal yang tabu, bukanlah hal yang enggak legal, benar-benar legal. Ya. Nah, sekarang kalau saya kerucutkan lagi pada yang namanya pembimbingan rohani atau spiritual leadership atau spiritual guidance, ya ini gimana Pak? Gitu. Apakah memang ini valid di hadapan Tuhan? Ya, saya tahunya itu yang tadi 5 jawatan itu. Tapi kalau masalah kepemimpinan rohani itu kayak apa? Benar nggak? Yes, dalam perjalanan kehidupan kita tidak bisa menggantungkan sama kekuatan kita sendiri. Betul? Kita butuh kekuatan Tuhan. Dan untuk itu ada orang-orang yang khusus ditempatkan Tuhan juga untuk menjadi pembimbing rohani kita, pemandu rohani kita, untuk memastikan apa? Bahwa kita berjalan sesuai dengan tracknya Tuhan, kehendak Tuhan. Iman kita nggak goyah. Ya, saya mau bacakan ayat Nasiri supaya tahu bahwa yang namanya spiritual leadership itu ada valid, ya bukan nggak ada gitu ya. Kita buka dulu di Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kasih sekalian baik yang di onsite maupun di online. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, berpemimpin, masih koma, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Berarti pemimpin yang memang kerjaannya atau kesehariannya, aktivitasnya adalah bergaul dengan firman dan menyampaikan firman kepada umat. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ada anjuran untuk memperhatikan hidup mereka dan mencontoh iman mereka. Jadi namanya spiritual leadership valid. Ada pemimpin memang yang memimpin negara, ada pemimpin yang memang memimpin areal wilayah, ada juga pemimpin yang memang memimpin untuk kerohanian kita, ya, untuk kerohanian kita. Nah, perjalanan pembimbingan ini patut diperhatikan karena kepemimpinan rohani ini akan mengerucut kepada apakah kita benar-benar mengikuti kehendak Tuhan atau enggak. Itu pentingnya kepemimpinan rohani, ya. Dan ini berlaku untuk dua pihak, yang memimpin dan yang dipimpin, gitu. Gak cuma berlaku buat yang dipimpin doang, terus yang memimpin enak-enak aja, gak bisa begitu. Queen Elizabeth benar-benar memperhatikan hal itu.
Dia memimpin dengan takut akan Tuhan. Lalu dia memimpin gereja tertinggi. Dan dia bertanggung jawab untuk apa? Menyebarkan value kerajaan surga pada semuanya. Bukan cuma Britania Raya loh, Bu. Itu kan Inggris jajahannya Commonwealth ya. Ada banyak loh, Bu. Ada sekitar 50 atau kalau saya nggak salah, 50-an gitu kan. Itu negara-negara semua yang dia maintain komunikasinya. Dan kalau bangun komunikasi juga bukan cuma asal-asalan kunjungan ke negara. Value kerajaan surga juga dia bagikan loh. Kesaksian dari saya lupa Perdana Menteri mana, Kanada apa kalau nggak salah, yang punya kesan mendalam sama Queen, juga basis firman Tuhan. Jadi saya katakan Queen ini luar biasa loh. Dia bukan cuma sekedar memimpin negara, dia punya Perdana Menteri di bawahnya, tapi dia menjalankan tugas kepemimpinannya dengan takut akan Tuhan dan tanggung jawab rohani yang dijalankan. That's a spiritual leadership. That's a spiritual leadership. Kita perlu nggak Pak? Butuh Bu. Saya sama Pastor Marta juga butuh spiritual leadership. Kendati pun kami sudah memimpin, but we need spiritual leadership. Kami perlu bimbingan gitu, untuk memastikan bahwa apa? Track kami nggak keluar. Kami mau tetap, kalau kita beberapa tahun kemarin kan pengen finish well, ya kan? Kita semua pengen mencapai garis akhir yang benar, ya kan? Kita pengen mencapai garis akhir iman. Ketika kita selesai di dunia ini, kita kan juga pengen sabar setelah kayak Abang bilang setia, begitu kan? Kita pengen begitu kan? Nah, tujuan pemimpinan rohani apa? Sampai ke situ. Sampai ke situ. Dan itu tanggung jawab yang dua belah pihak harus pegang benar-benar. Baik yang pemimpin maupun yang dipimpin. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana hubungan antara pemimpin rohani dengan yang dipimpin ini dari beberapa sisi yang kita bisa baca di Alkitab. Ya. Ada yang jelas Paulus juga punya pemimpinan rohani ya. Kita tahu ada Timotius, ada Titus, ada Filemon, ya. Ada banyak lagi yang dipimpin sama Paulus ya. Bagaimana Yesus sendiri membimbing 12 murid. Betul? Yesus kan Tuhan Pak, mereka murid-murid itu Tuhan. Yesus pada waktu itu juga 100% manusia. Jadi kalau spiritual leadership ada nggak di diri Yesus? Ada dalam kapasitas dia sebagai manusia. Yes, dia Tuhan. Tapi pada waktu dia menjadi manusia, dia tunjukkan spiritual leadership really needed. Spiritual leadership sangat-sangat diperlukan supaya 12 murid ini nggak lari dari tracknya. Satu aja lari kan dari 12 itu kan, digaskan. Bayangin, itu berat tanggung jawabnya. But very important buat dua belah pihak. Nah, kita akan lihat pada perenungan saya hari ini, saya akan banyak berkisah dari ceritanya Ruth. Saya pernah membagikan soal Ruth tahun lalu kalau saya nggak salah, Oktober 2021 saya baca file saya pernah berbagi mengenai Ruth dan Naomi. Hari ini saya akan mencoba lagi gali mengenai Ruth. Ruth ini menarik, ya. Ruth ini menarik. Hubungan dia bukan cuma dengan Naomi, tapi juga dengan Boaz. Dan dua-duanya memiliki domainnya Boaz dan domainnya Naomi itu punya domain kepemimpinan rohani masing-masing. Dan Ruth taat sama duanya. Ini menarik. Ruth taat sama duanya. Ya. Bagaimana dia ketika berjalan bersama dengan Naomi, dia mengikuti arahan-arahan Naomi. Ketika dia ada dalam domainnya Boaz, dia ikut arahan-arahan Boaz. So it's very important bagaimana kehidupan kita dalam mengikuti kebesaran dalam kepemimpinan rohani. Nah, hal yang paling dasar, saya mau kasih lihat dulu dari sisi Ruth dan Boaz. Ya, hal yang paling dasar untuk bisa menjalankan kehidupan pembimbingan rohani yang benar, yang sehat, yang memang berdasarkan kebenaran firman Tuhan adalah bahwa kepemimpinan itu harus dengan dasar hubungan dengan Tuhan. Ya, hubungan dengan Tuhan, kepemimpinan rohani. Jadi bukan cuma sekedar pintar mengenai Tuhan, tapi hubungan dengan Tuhan. Buktinya di mana? Saya arahkan dulu buktinya ya. Baik Naomi maupun Boaz mengakui keberadaan Tuhan sebagai apa? Yang berkuasa atas kehidupan dia. Kita buka Ruth pasal yang pertama. Kita lihat dulu ayat yang ke-6. Ini dari sisi Naomi. Ya, Ruth pasal yang pertama ayat yang ke-6 dari sisi Naomi. Ya, kalau sudah ketemu, ditampilkan bisa sama baca. Apa nggak ketinggalan? Saya bacakan ya Bu. Udah ada. Ruth 1 ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua kedua menantunya dan menantunya ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. By the way, Naomi ini asal dari daerah Moab.
tanah Yehuda, ya dari Bethlehem. Terus kemudian dia sama suaminya Elimelek pindah ke Moab, mau bisnis baru sekarang, mau berusaha pindah. Kenapa? Karena tanah Bethlehem pada waktu itu sedang dilanda kelaparan, kekurangan, kekeringan. Pindahlah satu keluarga ini ke Moab. Elimelek, Naomi, dan dua anak mereka, Mahlon dan Kilion, pindah mereka ke sana. Di sana mereka berkembang karena Mahlon dan Kilion menikah di sana, punya istri. Tapi kemudian Elimelek meninggal. Tinggallah Naomi, dua anaknya dan dua menantu. Tapi kemudian dua anaknya juga meninggal. Tinggallah si Naomi beserta dua menantunya ini, Ruth dan Orpa. Ya, Ruth dan Orpa. Kemudian ketika dilihat udah nggak mungkin lagi nih, gue continue bisnis di sini nih, gimana ya? Terus ini yang penting, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Artinya apa, Bu? Naomi tetap peka sama keberadaan Tuhan. Naomi tetap peka sama keberadaan Tuhan. Dia nggak lihat bisnisnya yang kacau di Moab. Dia mau lihat Tuhan lagi bergerak kemana. Waktunya sekarang, aku tidak meratapi suamiku, aku tidak meratapi dua anakku, aku mau cari Tuhan mau kemana. Pemimpin rohani harus punya kepekaan sama Tuhan. Pemimpin rohani bukan cuma jabatan. Pemimpin rohani harus punya kepekaan sama Tuhan. So lihat yang pertama, dasarnya Naomi, dia mendengarkan keberadaan Tuhan, dia aware Tuhan mau kemana. Di situ aku mau pergi. Aku mau berada di tempat Tuhan di mana kan. Aku nggak mau sibuk sama bisnisku, aku nggak mau sibuk sama pelayananku, aku nggak mau sibuk sama sekolahku, aku mau tahu Tuhan di mana. Kalau Tuhan memang izinkan aku ada di bisnis, aku di bisnis. Kalau Tuhan izinkan aku ada di sekolah, aku di sekolah. Kalau Tuhan benar-benar sertai aku dalam pelayanan di sini, aku akan pelayanan di sini. Dari suatu keberadaan pimpin rohani harus peka. Itu baru sisi Naomi. Bagaimana dengan Boaz? Tadi saya bilang dua wilayahnya, dua domain, baik Naomi dan juga Boaz. Boaz juga demikian. Kita lihat ya Boaz. Sekarang kita lompat dulu di pasal yang kedua, ayat yang keempat. Rut pasal yang kedua, ayat yang keempat. Rut pasal yang kedua, ayat yang keempat. Sudah ketemu? Saya bacakan ya Bu. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyakit-penyakit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepada Tuhan kiranya memberkati itu. Perhatikan Alkitab ibu-ibu. Tuhan ya, huruf besar semua, betul nggak? Ya, ini Tuhan siapa? Ya. Jadi bukan sembarang Tuhan yang semua Boaz. Ya, Boaz begitu datang, ini baru datang ke sawah apa ya? Ke kebun atau sawahnya? Sawahnya lah saya bilang, karena ini ladangnya, ya. Karena ini mereka lagi memetik gandum, lagi mau panen gandum. Begitu datang, yang pertama kali disampaikan sama semua pengerjanya adalah Tuhan. Ya, dia nanya berapa kilo dapat? Berapa kilo dapat? Dia dapat berapa karung? Berapa karung? Oke, God bless you. Enggak begitu datang, God bless you. Tuhan yang berkati. Terlebih dahulu Tuhan yang itu. So Naomi sama Boaz punya kesamaan. Mereka memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mereka memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap Tuhan. Kalau enggak, mereka enggak akan menikah Tuhan terlebih dahulu. Pemimpin rohani itu bukan cuma jabatan. Pemimpin rohani harus memastikan kehidupannya setiap hari melekat sama Tuhan ada. Pemimpin rohani seperti itu. Ya. Pemimpin rohani itu percaya diri. Saya semata sama saya, sama Oma gitu, nggak berbangga-banggaan punya jabatan pemimpin. It's a heavy responsibility. Nanti saya akan jelaskan kenapa heavy responsibility. Dan bukan untuk keren-kerenan gitu. Kalau kami menyaksikan bagaimana perjalanan kehidupan kami, itu kami menyaksikan bagaimana Tuhan yang besar bukan kami. Effort kami adalah karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Ya. Dan dibalik semuanya itu, kalau kata Spider-Man, where there's great power, there comes a great responsibility. Dan itu benar. Ya, ada kuasa yang besar, tanggung jawabnya juga besar. Ya, tanggung jawabnya juga besar. Kita punya anak didikan di Timotius yang suka banget sama Spider-Man. Jadi tahu persis support itu. Where there comes a great power, comes a great responsibility. Ada kuasa yang besar, tanggung jawabnya juga besar. Mungkin rohani seperti itu. Ya, mungkin rohani seperti itu. Nah, pemimpin rohani itu yang seperti itu cirinya ya. Ya, karena memang pemimpin rohani itu
orang yang seperti ini. Tadi kita lihat ya di Ibrani 13 tadi kan bahwa iman mereka harus diperhatikan. Ya, iman mereka harus diperhatikan. Tapi lihat spesifik di Paulus bilang apa? Ya, dalam Ibrani ini kita lihat baik lagi Ibrani 13 ayat yang 17. Ya. Ini loh pemimpin rohani. Responsibility-nya apa sih Pak? Kita lihat ya responsibility-nya. Nanti kita bisa lihat bagaimana Queen Elizabeth itu struggle gitu. Ya. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Boleh saya minta kehormatan dari ibu online salah satu untuk bacain ayat ini Bu? Ibrani 13 ayat 17. Saya baca Pak. Silakan Bu. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan kita, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan. Amin. Pemimpin rohani bukan cuma berdiri di mimbar dan melakukan tindakan itu. Bukan cuma berdiri di mimbar dan berdoa ketika ibadahnya dimulai atau ketika ibadah itu. Tapi pemimpin rohani yang benar berjaga-jaga atas jiwa orang yang dipimpin. Tanggung jawab besar. Yes. Tanggung jawab besar. Paulus saja memastikan bahwa semua orang yang dibinanya itu masuk kerajaan surga. Tapi dia juga aware, aku sendiri nggak boleh ditolak, ya kan? Aku sendiri nggak boleh ditolak. Tapi dia punya tanggung jawab untuk mendewasakan umatnya supaya mereka tuntas sampai finish masuk kerajaan surga. Itu Paulus. Pemimpin rohani harus sampai ke itu. Ya, untuk ibu-ibu yang sudah jadi pemimpin di sini, pay attention to this. Ya, jabatan kepemimpinan bukan cuma sekedar berdiri di mimbar, berdoa, berdiri di kursi memimpin kelompok kecil, ya. No, pemimpin rohani bukan itu. Bukan cuma itu, tapi berjaga-jaga atas jiwa. So make sure keselamatan menjadi bagian orang-orang yang dibimbing. That's pemimpin rohani. Ya, dan juga mereka bertanggung jawab atas itu semua. So everything yang keluar dari mulut kami, everything yang keluar dari mulut pemimpin rohani harus bisa dipertanggungjawabkan. Gimana caranya? Supaya yang mendengar benar-benar selamat. Supaya yang mendengar benar-benar mengikuti apa yang menjadi arahan. Ya, apa yang menjadi arahan. Dan itu tugas tanggung jawab pemimpin yang utama. Ya, udah punya dasar firman, kehidupannya benar-benar dasar firman. Tapi ketika menjalankan tugas itu bukan sebagai lagi. Memastikan bahwa kehidupan masing-masing pemimpinnya itu benar. Sampai sebegitunya tugas menjalankan. Queen Elizabeth, bayangin ya, 70 berapa tahun ya? 73 tahun mimpinnya ya. Umurnya 96 sih waktu meninggal. Tapi dia mimpin 73 tahun. 73 tahun kalau nggak salah ya. Dia sampai dirayakan jubilinya 70 tahun mimpin dirayakan pada waktu itu. 70 tahun itu lebih lama dibandingkan Daud. Daud 40 tahun ya. Daud 40 tahun loh. Ini Queen Elizabeth 70 tahun mimpin. Dan dia juga memastikan orang-orang yang dipimpin ini terjaga jiwanya. Ya. Rakyatnya mengakui loh, sampai nangis Queen meninggal. Berarti kan impactnya gede banget ya buat rakyatnya. Iya, bukan cuma sekedar pimpin negara, bukan cuma sekedar berdiri pidato pas hari kemerdekaan. Enggak. Saya bisa lihat kunjungannya kemana, touching people-nya di mana, itu. Dan pimpin orang sekali. Nah, dua hal ini yang menjadi bagian pemimpin rohani, ya. Jadi untuk yang dipimpin, untuk yang masih dipimpin gitu, make sure pemimpin rohani kita semua kita itu akan datang, ya. Karena kalau nggak nanti belakangnya agak susah nih gitu kan. Saya kan nanti bagikan bagaimana kita sebagai yang dipimpin rohani, nah harusnya seperti apa? Ya harus seperti apa? Ya kalau yang memimpin tugas tanggung jawabnya udah heavy banget nih. Ya saya tinggalkan sama dua hal ini dulu, hubungan sama Tuhan benar. Dan tanggung jawab sama semua yang dipimpin. Bagian pimpin rohani bukan cuma jabatan, ya, tapi tanggung jawab besar. Sekarang kita lihat dari sisi Ruth. Bagaimana Ruth menjalankan kehidupannya sebagai orang yang dipimpin rohaninya. Ingat, dia ada dalam dua domain, domainnya Naomi dan juga domainnya Boaz. Ya, nah lihat, yang terpenting dari seorang yang dipimpin rohaninya adalah punya sikap seperti ini, mendengar. Ya. Ruth
punya dua karakter ini dalam dua domain, di mana ya berada. Domainnya Naomi yang mendengar, domainnya Boaz yang mendengar. Ya, kita lihat ya buktinya. Ya. Kita lihat buktinya. Kita lihat di oke. Oh ya. Oh, ini yang pasti mau saya kesana. Saya masuk di batu. Nah, ini dia, ya. Kita lihat ke Rut pasal yang kedua, ya. Rut pasal yang kedua. Ayat yang ke 20, ya. Ayat yang ke-20. Rut pasal yang kedua ayat yang kedua, ya. Lihat. Saya bacakan itu. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan salut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya, ayat ketiga baru pergilah ya. Jadi mendengarkan apa yang Naomi, ya, dia berkata sama Naomi kemudian berkata pergilah anakku, baru dia. Kemudian pasal yang ketiga, kita lihat pasal yang ketiga, ya. Pasal yang ketiga seperti ini. Sekarang giliran Naomi, ya. Naomi yang kasih advice, ya. Ayat yang pertama, kedua, dan sampai ketiga lah. Yang pertama, kedua, dan ketiga dulu. Saya bacakan ya Bu, agak panjang ini. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Sudah lihat gambarannya bahwa dia pengen Naomi selamat, ya. Dia bertanggung jawab sama Naomi. Dia bawa dari tanah Moab balik ke Bethlehem, ya. Memang itu kemauan Naomi, itu kemauan Rut, tapi Naomi tetap, gue bertanggung jawab sama anaknya. Ayat yang kedua, maka sekarang bukankah Boaz yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menanti jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum dia selesai makan dan minumnya. Mulai ada instruksi. Nah, Rut mendengarkan. Ya. Yang pertama penting banget, sifatnya adalah mendengar. Ya, kalau kita menghadapi pemimpin rohani kita, yang kita memang udah, saya mau mengikuti pemimpin rohani yang ini. Mendengar penting. Mendengar. Ingat tadi yang Ibrani 13:7, contohlah iman mereka. Berarti mesti perhatikan kehidupan mereka ini. Perhatikan iman mereka contoh. Dari mana? Dengar dulu. Iman timbul dari pendengaran. Dengar dulu. Ya. Itu domainnya dari Rut sama Naomi. Bagaimana Rut sama Boaz? Nah, Rut sama Boaz. Ya, Rut sama Boaz. Rut sama Boaz. Saya kembali ke nah, gimana Rut dengan Boaz? Nah, Rut dengan Boaz seperti ini. Ya, ini dia. Masih di pasal yang kedua, sekarang kita ayat yang ke-8. Ya, sekarang gantian deh, jangan saya percaya. Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Boaz, ya, dengarlah, ya. Tetaplah berada di belakang pegawai-pegawai itu yang perempuan ya. Karena ini banyak pengerjanya, pengerja itu laki-laki perempuan, ya. Dan kalau yang laki-laki cenderung akan kasar sama orang yang bukan pengerja. Tapi memang boleh Bu. Jadi orang yang bukan pengerja boleh ikutan panen.
Tapi mereka akan melihat apa? Sisaan yang nggak masuk ke keranjang pengerjaannya. Memang boleh gitu, dan secara tradisional ada apa? Adat Yahudi memang boleh, harus disisain. Jadi nyabit nih, cek, dan lebih dimasukin keranjang, memang harusnya disisain untuk orang-orang lain. Nah, orang-orang lain yang bukan pengerja boleh ngambil, boleh ikut. Tapi kebiasaan orang yang laki-laki cenderung kasar. Kayak gitu. Kasar. Dan Boas tahu ini kalau sama laki-laki kasar, kasihan ya anak. Kamu dekat-dekat sama pegawai perempuan aja, yang muda-muda, karena mereka nggak akan kasar. Boas memperhatikan keselamatan. Tapi lihat, Boas bilang, dengar ya kan? Dengar perkataan. Tugas lo yang pertama, mendengar. Ketika menjadi orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin rohani, tugas yang pertama, mendengar. Nah, kalau ayat ini sudah kita pahami, sudah kita tahu bahwa tugas pertama saya mendengar, oke. Nah, berikutnya, step-step berikutnya biasanya akan lebih mudah, walaupun nggak segampang itu. Punya sikap mendengar itu punya sikap menerima perkataan pemimpin. Ya, itu mendengar. Ya, ada bedanya antara hear dan listen. Ya, hear dan listen. Kalau hear itu semua sound bisa kita dengar. Sound itu bunyi-bunyian. Ya, sound itu bunyi-bunyian, bunyi musik, bunyi panci jatuh, bunyi kipas angin, kita bisa dengar. Tapi kalau listen itu kepada voice, suara perkataan. Listen. Apa yang dikatakan Boas dan Naomi itu listen, bukan hear. Listen, simak perkataan. Murid atau bukan murid yang dipimpin harusnya memang mendengarkan dengan bersama. Ya. Nah, kemudian saya akan bagikan 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai orang yang dipimpin rohani. Tadi yang memimpin sudah saya bagikan 2 hal ya. Sekarang yang dipimpin, bagaimana mestinya? Setelah kita belajar untuk menerima perkataan pemimpin rohani kita, pembimbing rohani kita, maka yang berikutnya apa? Kita belajar dari Ruth apa yang Ruth lakukan dalam perjalanan kehidupannya ketika submit sama Naomi dan juga Boaz. Apa yang Ruth lakukan? Yang pertama ini, setelah kita belajar mendengar, kita belajar apa? Transparan. Untuk apa? Untuk bisa menceritakan kondisi kita yang sesungguhnya yang tidak terpantau sama pemimpin rohani kita. Ya, pemimpin rohani kita nggak tinggal 24 jam sama kita, Bu. Naomi sama Ruth 24 jam kan? Enggak. Ada kalanya Naomi sendiri, Ruth sendiri. Betul? Ya kan dalam hal ini Ruth belum memutuskan untuk apa? Aku mau pergi, kan nggak 24 jam itu sama Naomi kan? Dia nggak tahu berapa lama di sana di sana. Ya, tapi lihat apa yang Ruth lakukan. Transparan. Dia minta izin sama Naomi, aku mau ke ladangnya. Dia bilang loh, nggak bilang aku mau ke sumur ya, aku mau ke ladang. Transparan. Ya, Bu saya nggak bisa datang ya Bu. Kenapa? Ada ini acara sama apa? Ya acara melayani keluarga gitu. Padahal kafe. Ya, ini harus dibiasakan loh. Ini krusial banget. Transparansi dalam hubungan antara pemimpin rohani sama yang pemimpin rohani itu benar-benar krusial. Transparansi itu yang pertama. Mesti transparan Pak. Yes, karena tugas pemimpin adalah memastikan supaya anakku nggak celaka. Gimana memastikan kalau kita nggak transparan? Padahal kita butuh bimbingannya kan? Kita butuh bimbingannya. Kita butuh supaya kita on track dewasa imannya. Transparansi yang pertama. Kita buktikan dari mana? Turut pasal yang kedua, ayat yang kedua. Coba baca turut pasal yang kedua, ayat yang kedua. Berkata apa di situ? Yang online, yang onsite boleh bacain. Ada beberapa nih. Turut pasal 2 ayat yang kedua. Ya, boleh. Nah, ngomong kan ya tadi sudah dijelaskan kan, transparan dong. Mau ke apa namanya ladang, mau gitu dia ngomong sama Naomi, aku mau ke ladang itu ya, benar, transparan. Oke, pergi. Aku tahu kamu kemana.
Ya, contoh yang berikutnya ayat 19, coba pindah. Ayat 19 masih yang onsite. Nanti online ada Bu, tenang. Dapat giliran semua. Ayat 19 masih di pasal yang kedua. Siapa yang baca dari onsite? Silakan. Nah, transparan nggak di mana dia kerja? Transparan. Aku kerja di ladangnya Boas. Ya. Saya suka kesel berdua sama suka kesel sama kita apa namanya. Lagi di mana? OTW. Kan besar banget OTW di mana ya? Kalau ditanya kan lokasi ya, lagi di mana? Bu yang ngomong gitu kan, Tomang, Alam Sutra. Jadi kan kita bisa ngukur tempatnya di mana. Kalau saya lagi di mana? OTW, depan kampus juga OTW kan gitu kan. Sementara kampusnya di Kemanggisan, kita mengharapkan OTW ya udah deketan Alam Sutra, padahal masih di Kemanggisan. Transparan. Saat teduh nggak hari ini? Saat teduh Pak, udah berhenti gitu kan. Kalau transparan saat teduh nggak? Iya Pak, hari ini aku baca Ibrani 13 ayat 7. So make sure apa? Pemimpin rohanimu tahu, oh anakku lagi baca soalnya. Sampai di sini loh, anak rohaniku. Oke. Berikutnya step ini anak, nanti begitu. Transparan. Satu lagi evidence-nya. Soalnya yang online. Pasal 3 ayat yang ke-9. Pasal 3 ayat yang ke-9. Pasal 3 ayat yang ke-9. Yang di online boleh Bu, silakan. Baca ya Pak. Silakan Bu. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, bagi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib meneruskan. Ini malam Bu, gelap, nggak kelihatan. Boas ketika buka selimutnya tahu Boas si Rut di bawah kakinya. Dia nanya, kamu siapa ini? Kalau iseng-iseng kan nggak kelihatan. Karyawan bapak. Padahal itu bukan karyawan, dia bukan. Tapi transparan, saya Rut. Saya Rut. Dia bisa ngomong karyawan bapak. Ya, nggak tahu kan gelap, nggak yang kelihatan gitu. Tapi dia ngomong, aku Rut. Nah lihat, ini bentuk ini ya. Tadi saya dikuatkan karena ujian terakhir berkata seperti ini. Ini bentuk di mana orang submit sama sebuah kepemimpinan rohani. Kembangkanlah kira sayapnya. Ini gambaran ketika orang mau dipimpin rohaninya di bawah kepak sayap pembimbing. Di bawah sayap Allah berarti dibimbing aku. Di bawah kepak sayap siapa pemimpinnya? Ini gambarannya. Under your wings. Ini gambaran orang yang dipimpin di depan rohani. Jadi bukan cuma sekedar mau aku sebagai hamba, enggak. Bimbing aku tuh. Bukan cuma pekerjakan aku tuh, enggak. Kembangkanlah kira saya ini bimbing hamba, bimbing aku. Lihat, sama Naomi, Rut transparan. Sama Boas, Rut transparan. Naomi ketika dalam daerah Naomi, di rumahnya Naomi. Oke. Ya, jujur sama Naomi, transparan. Aku mau kesini. Di mana kamu? Di tempatnya Boas. Dia lapor sama Naomi. Begini. Tadi kejadian begini. Aku dibantu sama begini. Aku diarahin supaya sama pengerja muda. Dia cerita sama Naomi. Cerita dia sama Naomi. Sama Boas pun. Ya. Aplikasi di mana Bu yang udah terlibat di kakak? Ya. Kalau pas itu transparan dalam minggu. Supaya minggu itu tahu sampai di mana pokoknya. Ya. Sampai di mana minggu. Kalau memang kita datang untuk membina rohani, transparan. Saya mau katakan begini ya Bu ya. Kita datang ke tempat persekutuan hari Selasa, hari Kamis. Bukan cuma sekedar namanya absen di surga. Surga nggak akan absen itu. Imannya betul. Ya, imannya betul. Wah Selasa nih, maaf ya saya katakan begini. Mau datang ke persekutuan supaya nambah pahala. Tuhan nggak kerja seperti itu. Karena Tuhan ketika datang ke bumi dia akan tanya, adakah iman kurang dari
Dia nggak akan bawa ini buku kertas absensi. Ibu Vita tanggal sekian hadir. Oh ini nggak datang nih tanggal sekian nih, kemana coba? Imannya bertumbuh atau enggak? Datang persekutuan itu bukan absen. Tapi iman bertumbuh atau enggak? Datang apa itu bukan absen. Imannya mau bertumbuh atau enggak? Setelah mendengar transparan, terbuka. Kenapa? Kalau pemimpin memastikan jalannya benar atau enggak. Itu tanggung jawab pemimpin. Pemimpinnya juga nggak boleh gagah-gagahan. Wah pemimpin, mana lo kemarin? Gak bohong sama gue. Ya kan? Cuma pengen, wah gue punya wibawa. Jangan. Udah tahu itu, dia mesti tahu. Awal berikutnya aku mesti apa? Kalau ada 6 orang di domain kita, 6 itu mesti bertanggung jawab loh. Itu pemimpin. Ya. Kita cuma main yang satu, kita yang ini cuma mau mandang ya Bu Marta gitu kan. Bu Marta bawain berapa Bu? Banyak. Timotius datang sama Pak Alto gitu kan, dengar Pak Alto setiap hari Sabtu. Saya jam pagi ada berapa anak, siang ada berapa anak, itu saya mesti perhatikan satu-satu loh. Makanya kalau saya interaksi, saya mau tahu keberadaan mereka sampai sebelumnya. Gitu. Itu kami begitu. Kita mau interaksi supaya tahu, so that we know we can pray gimana buat mereka. Materi yang kita harus susun gimana supaya mereka tahu jawabannya. This is the answer. Kemarin saya baru tahu hari Sabtu kemarin ada istilah yang saya baru tahu, nge-ship. Ada yang tahu nggak nge-ship? Nggak ada yang tahu ya? Nge-ship, ya kan? Saya diskusi sama Marta tersebut, tahu nggak nge-ship apa? Apaan tuh? Nggak tahu juga. Gue lebih tahu duluan dong gitu kan. Nge-ship tuh ini, kalau bahasa kita dicomblangin, nge-ship. Ada yang kecewa gara-gara di-shipin sama teman-teman. Nah, kita tahu kalau itu berarti isunya lagi ini. Jadi kita tahu besok racik makanan rohaninya apa buat mereka supaya mereka punya jawaban. Kalau disipin sama teman begini ya Pak. Itu. Kami nggak gagal-gagalan Bu. Itu tanggung jawabnya berat. Ya, kemarin saya bercanda juga sama Marta gitu kan. Saya lagi dengar satu khotbah pendeta dari luar yang bilang begini. Saya bersyukur sama talenta yang Tuhan berikan kepada kami, suami istri. Saya bersyukur sama talenta yang Tuhan berikan. Saya bersyukur untuk talenta yang Tuhan berikan kepada kami untuk memimpin ini, bisa ngajar. Tapi kami berharap tanggung jawabnya nggak sebesar ini, karena besar banget tanggung jawabnya. Dan kami belum menyadari tanggung jawab itu berat banget, besar banget sih. Bu, kalau mau jujur, dari Senin sampai Minggu sulit istirahat ya Bu. Karena banyak banget yang mesti dipikirin gitu. Anda pemimpin paham. Bukan curhat ya. So that you know, one day kalau ibu jadi pemimpin, kayak begini loh Bu. Tapi upahmu bisa disuruh. Amin. Ya. Biasa. Itu yang pertama ya, transparan. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang dipimpin rohaninya? Transparan. Yang kedua, melakukan setiap nasihat dengan segenap hati. Kadang-kadang seperti ini. Iya sih kemarin Pastor Marta padahal begini. Tapi kan, ya. Kadang-kadang kita tapikannya lebih besar. Tapi kan kondisi saya begini. Gimana ya? Mungkin belum saat ini kali aku lakukan hal ini. Ya. Kadang-kadang kita menyamankan diri kita dengan kondisi kita yang ada sekarang. Tapi kita juga berkata kok akhir-akhir ini orang banyak mencari sesuatu yang nyaman didengar sama telinganya. Padahal Tuhan berkata yang A, tapi karena kita dengar suka yang B, kita cari yang B. Ini buat gue, ini buat gue. Jangan salah kira. Ya, jangan salah kira. Ada orang yang mikir jalan itu enak lurus kan, tapi menuju kepada maut. Ya, melakukan dengan segenap hati. Ruth ya nggak? Yes. Ruth. Pasal 3 ayat yang kelima. Ruth pasal 3 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Ruth pasal yang 3 ayat yang kelima. Ini setelah tadi Naomi kasih advice buat si Ruth. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Sebagian ke segala Bu? Segala. Semua. Berarti segenap hati ya? Segenap hati. Pergi ke sana, tapi jangan perkenalkan dirimu pada waktu tuanmu belum makan. Ya, biarkan dia makan dulu baru perkenalan. Ya, dan pergi dia makan dulu, keburu sayang. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan saya perkenalan. Dia ikuti dengan instruksinya. Dia tunggu sampai tuannya makan dulu selesai, baru dia terus.
baru dia dekat. Itu segenap hati, segenap. Kok bisa ya Pak? Gimana saya mengatasi yang tapikan itu? Ya saya dengar sih tadi perkataannya Bu Neng seperti apa di kelompok kecil. Tapikan, ya. Gimana caranya ya? Ruth percaya sepenuhnya sama Naomi. Ini yang jadi inti khotbah saya tahun lalu. Ruth kelam, ingat kelam, CLUM, berpaut. Ya, kalau berpaut itu percaya banget. Seperti Daud dan Yonatan. Percaya penuh. Kalau kita udah niat dibimbing sama pemimpin rohani, Bu, percaya penuh sama pemimpin rohani. Sebagaimana pemimpin rohani itu akan mempercayakan apa yang diajarkan itu diterima sama anak rohani. Gitu. Kalau pemimpin rohani nggak percaya, akan tahan-tahan Bu, akan tahan-tahan. Nanti kalau gue kasih tahu ini, tadi lebih tinggi dari gue. Pemimpin rohani nggak usah gitu. Pemimpin rohani harus percaya. Kalau dia percaya sama Naomi, Ruth, dia akan bilang, Ruth, nanti begini. Terus Ruth, Naomi mikir gitu kan? Nggak ada, nanti yang mirip dia, gue tetap janda dong kalau begini. Yang terbaik buat Naomi Ruth apa? Itu yang saya. Urusan Tuhan. Kalau dia nggak gitu, dia nggak bilang aku mendengarkan Tuhan di situ, aku pulang ke Bethlehem. No, karena Naomi mendengar Allah memberkati Bethlehem, dia kembali. Berarti apa? Hidupku di tangan. Tanggung jawab Ruth, aku arahin Ruth ke arahnya. Tugas Ruth apa? Melakukan dengan sepenuhnya. Melakukan dengan sepenuhnya. Biasanya yang di luar, bahkan Mbak Neng nggak ada, udah bebas ngapain? Kan nggak ada yang lihat, gitu kan? Nggak ada yang lihat. Who knows tuh Bu? Tahu-tahu di medsos muncul. Ini kemarin katanya bilang begini, tepuk tangannya. Ya, sepenuh hati. Bukan nggak boleh melakukan tindakan sehari-hari, boleh Bu, boleh. Apa yang dinasihatkan sama pemimpin rohanimu, lakukan. Kenapa Pak? Balik lagi, pemimpin rohani memperhatikan apa? Keselamatan jiwa orang yang dipimpinnya. Udah itu. If you believe kepada satu orang yang menjadi pemimpin rohanimu, ikutin Pak. Be transparent, ikutin. Be transparent, ikutin. Ya, ini full dilakukan sama Paulus kembali menegaskan sama jemaat di Efesus, betapa seriusnya kita mesti apa? Melakukan apa yang dikatakan oleh. Karena Paulus pengen semua jemaat di Efesus itu bagus, nggak pengen lewat istilahnya gitu, nggak pengen lewat. Lihat, coba buka Efesus 6. Efesus 6 ayat 5 sampai 7, agak panjang. Tadi yang dionset bantuin saya ya. Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Efesus 6, 5 sampai 7. Yang ketemu di onsite boleh bantu saya? Ya, silakan. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Ya, melakukannya jangan pas kelihatan doang. Gitu loh. Ini segala hal itu seperti ini, Bu. Ya, pemimpin tuh bukan mau kepo loh. Ya, apa sih tanya dulu begini kepo banget sih? Enggak. Ya, memastikan itu benar. Udah dilakukan belum yang mulai kita bahas. Ya, kalau ada pembahasan itu ya, saya nggak pernah ikut hari Kamis nih, jadi saya nggak tahu dinamikanya gimana kalau hari Kamis gitu kan. Tapi kan kalau biasanya hari Kamis itu aplikasi dari apa yang kita dengar hari Selasa kan gitu kan. Tapi pasti akan ada kepada pelaksanaan. Jadi bukan cuma sekedar teori, bukan catatan, tapi udah ada catatan
ke tindakan kita. Nah, kalau dievaluasi, udah belum yang minggu lalu? Udah kok, kan ada di medsos, aku udah lapor di medsos gitu kan. Ya, kadang-kadang suka begitu kan. Apa? Upload lah, biar di masa tahu kan. Hatimu benar-benar melakukan kan? Ya, hatimu benar-benar melakukan kan? Kenapa? Karena wujud melakukan adalah wujud ayat 7 tadi. Bentuk apa? Ayat 7. Bentuk apa? Pelayanannya. Ya. Barang siapa yang menjadi terbesar, dia melayani. Itu Yesus yang ngomong loh. Jadi kalau kita melakukan perintah atau nasihat pemimpin rohani kita, beban, ayo. Barang bukan cuma di sini tadi, ayo musik. Jadi mandu, komputer yang operate Zoom, admin, ya, itu yang ngatur sound system, ya. Bilang apa mbak? Oke, tak lakuin ya mbak ya. Nanti di depan apa? Itu juga pelayanan. Itu pelayanan. Ya. Kalau kita membiarkan pemimpin rohani kita melakukan tugasnya, kita memimpin ya, gimana? Kita nantinya apa? Someday kita akan di posisi itu. Someday kita akan di posisi seperti itu. Kita akan melayani. Ya, kita juga akan membimbing orang-orang seperti itu. Nah, kalau kita sekarang dinasihatkan dan kita melakukan itu pelayanan. Jadi lakukan dengan segenap hati. Ya, mendengarkan transparan, ikutin dengan segenap hati. Dan yang ketiga yang terakhir, apa yang kita bisa belajar dari Ruth ketika dia dipimpin rohaninya oleh Naomi dan Boaz. Ruth memelihara iman yang dipercayakan. Ini penting. Kalau bahasa Inggrisnya ini share faith. Ya. Karena pemimpin rohani itu berbagi bukan cuma pengalaman, Bu, tapi iman. Iman. Contohnya, kondisi seperti apapun, kasih perpuluhan jangan lupa, utamakan Tuhan. Contoh. Ya, contoh. Saya mempraktikkan hal itu misalnya pemimpin ini. Saya mempraktikkan hal itu. Kondisi apapun saya kasih perpuluhan tepat. Saya juga nggak absen dalam memberi persembahan. Itu komitmen saya, misalnya seperti itu. Share. Kalau pemimpin begitu, ya tak lakukan. Jumlah nggak boleh sama, tapi act-nya sama, tindakannya sama. Ya. Saya sama anak saya susah, tapi saya sudah ada waktu untuk ngarahin dia ke Tuhan. Ya, karena saya mau dia nggak tersesat. Ya, mesti itu juga begitu. Oke. Mungkin caranya nggak sama cara pimpin rohaninya. Kalau pimpin rohani ngajak makan, saya nggak punya uang untuk ngajak makan. Nggak apa-apa, di kamarnya itu sediakan waktu ngomong dengan dia. Imannya sama. Apa yang diajarkan, yaitu imannya sama. Ya, imannya sama. Ruth seperti itu. Apa yang diimani sama Naomi, dilakuin. Boaz. Ketika Ruth meminta dia untuk jadi hambanya, langsung nggak? Boaz enggak. Gini ya, aku bisa nebus kamu bisa menjadikan kamu milikku istilahnya, ya. Bisa jadikan kamu hambaku, bisa juga aku jadikan istriku, bisa. Tapi ada yang lebih pantas sebenarnya. Jadi tunggu besok, aku urus dulu. Kalau besok aku urus, dia menebus tanahnya Naomi, berarti kamu jadi milik dia, bukan milik. Itu Boaz. Terus Ruth bilang apa? Gak usah, kamu namanya aja mau. Serah. Siapa? Pas besoknya, pas ngomong Boaz, ini dia sebagai orang yang lebih pantas untuk menebus tanah itu. Bisa nggak menebus tanah itu? Bisa. Udah bilang bisa loh. Selangkah lagi, Ruth jadi milik dia, bukan milik Boaz loh. Milik dia loh selangkah lagi. Tapi Boaz bilang, kalau kamu bisa nebus, satu syaratnya, kamu tebus juga Ruth. Jadi bisa nggak? Wah nggak bisa bos, karena kalau kau ini rusak nanti silsilahku. Ya kalau emang nggak bisa, gue yang nebus ya, boleh nggak? Oke. Tapi sepanjang itu gue nggak komplain sama siapapun terserah.
Dia jadinya Boaz. Tapi lihat, Ruth nggak berangkat. Share faith. Share faith. Waktu berangkat dari Moab ke Bethlehem, Ruth yang luar biasa. No, bangsamu bangsaku. Nggak cukup habis itu. Allahmu Allahku. Share faith nggak? Share faith. Imannya di-share juga. Jadi apa yang diimani sama pemimpinnya, kita juga melakukan. Udah begitu belum? Ya, udah begitu belum? Soal yang terakhir adalah bagaimana kita memelihara iman yang dipercayakan kepada kita, meyakini sesuatu yang sama yang dilakukan oleh pemimpin orang muda, berpegang sama itu. Karena dibalikan tuh, kalau saya sampai sama selalu faith value, ya, kami boleh bercerita lagi pergi kemana, lihat ini, but share value. Nilainya pasti kalian balikan. Tadi saya ceritakan, apa saya cuma pemegangan doang? Enggak, kan saya lihat ya, imannya bagaimana kan? Ya, share value, share faith yang saya bagikan. Nah, kita sampai di situ enggak? Oh, imannya Mbak ini seperti ini. Oh, imannya Eti seperti ini. Oh, imannya Mbak Sini seperti ini. Oh, imannya Pastor Mata ini. Imannya Oma seperti itu. Yuk, sepakat yuk. Or siapapun di gereja Anda jadi pimpin rohani, siap berjalan sesuai dengan apa yang dia. Ayat terakhir, bagaimana nasihat Paulus kepada Timotius? Ini akan menguatkan kita. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan ini ayat terakhir yang kita baca hari ini. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia yang menyertai kamu. Paulus nasihat apa yang aku bagiin, pegang yakin. Karena di luar sana banyak yang goyangin kamu. Pegang yakin. Please pegang apa yang aku katakan itu. Ini imanku, pegang. Karena di luar sana banyak orang yang menyimpang dari iman. Orang dipimpin rohaninya memegang iman. Share faith. End of story Ruth. Apa yang kita bisa pelajari dari akhir cerita dari Ruth? Ruth pada akhirnya setelah menuruti Naomi, setelah kembali ke tanah Bethlehem, setelah ketemu dengan Boaz, setelah diam di domainnya Boaz, setelah diambil istri oleh Boaz, apa yang terjadi? Ruth hamil. Ruth melahirkan seorang anak yang namanya adalah Obed. Obed yang adalah bapaknya Isai. Isai adalah bapaknya Daud. The rest is history. Dan terakhir Tuhan, baik, ya, sampai Ruth tercatat bahwa Ruth juga dalam proses sampai kepada kelahiran Daud. Tidak cuma sampai Daud itu, tunas Daud, Yesus. Ruth masuk dalamnya. Ada yang mau sampai sini? Ya, berserah dalam kepemimpinan roh spiritual leadership. Ada nggak sifat spiritual leadership? Ada. Kita bisa masuk nggak? Bisa. Dan kalau kita masuk apa? Tadi saya bilang. Ya, baik yang di sisi pemimpin, kita orang kalau jadi pemimpin iya aja bu, tanggung jawabnya besar. Tapi sekarang kita dipimpin, yuk belajar untuk transparan, mendengar, transparan, melakukan semua yang dinasihatkan, ya, tanpa keraguan dan memiliki iman yang sama. Share faith. Selamat menjalankan kebesaran dalam kepemimpinan. Mari kita berdoa. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi
Di tengah badai ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami memerlukan pertolongan Tuhan untuk menyingkirkan segala keraguan dalam hati kami untuk mengikuti Kau. Kami percaya bahwa firman-Mu terang bagi jalan kami, yang akan menerangi setiap langkah kami untuk mengikuti ketetapan. Tuhan, kalau Engkau menyediakan banyak cara untuk menerangi jalan kami, Bapak, biarkan Engkau yang terlebih dahulu menguatkan kami untuk percaya kepada Engkau. Domain kami yang pertama adalah domain bersama Tuhan. But Lord, biarkan juga kami hari ini memiliki keyakinan bahwa Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kami untuk memandu iman kami, untuk membimbing iman kami, Tuhan. Dan kami belajar untuk mengikuti Tuhan melalui orang-orang tersebut. Bapak, aku menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami terlebih dahulu. Engkau tahu bagaimana struggle kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau breakthrough dalam iman kami. Kami tahu bahwa ada sesuatu yang menghalangi kehidupan kami. But Lord, kuasa-Mu jauh lebih besar daripada itu. Dan biarkan tangan Tuhan yang mengikis semua keraguan dalam hati kami. Hal-hal yang menghalangi iman kami bertumbuh, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami halalkan, kami patahkan kuasanya, Bapak. Merdekakan kami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, Bapak. Pakai orang-orang-Mu yang Kau tunjuk untuk menyentuh hati kami, untuk membuka hati kami untuk berbicara kepada Tuhan dan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga kami berjalan melalui track-Nya. Amen. Terima kasih, Bapak. Aku berdoa biar kiranya Engkau yang melihat komitmen anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini, Bapak, baik yang onsite maupun online. Apapun kondisi hati mereka, Tuhan, Engkau tahu persis. Dan Kau latih kami untuk transparan di hadapan Tuhan. Kami tidak dininabokan oleh masalah. Kami tidak dininabokan oleh keadaan yang fine-fine saja, Tuhan. Tapi kami mau melihat apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Karena pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Buat mata hati kami melihat, singkapkan mata hati kami untuk melihat apa yang ada di depan kami yang Tuhan merancangkan bagi kami, sehingga kami tidak terkaburkan oleh apapun juga yang baik. Terima kasih, Bapak. Aku menyerahkan persekutuan kami dalam tangan Tuhan. Event-event di mana kami adakan dalam pertemuan-pertemuan kami, ya, biarlah itu menjadi sarana breakthrough iman kami, Bapak. Di pertemuan-pertemuan ibadah seperti hari ini, hari Kamis, Haleluya. atau pertemuan-pertemuan online, Tuhan bukakan jalan supaya kami melihat rencana Tuhan tergerak di dalam kehidupan kami, Bapak. Bukakan, Tuhan. Kami menghalalkan setiap kehalangan-kehalangan yang ada, Bapak, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap belenggu-belenggu, Tuhan, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Hal-hal yang menghalangi kami jalan jauh bersama dengan Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Pertimbangan-pertimbangan duniawi kami singkirkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya kuasa yang jauh lebih besar daripada apapun juga, Tuhan. Amen. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Engkau bekerja dalam setiap hati. Ibu-ibu yang punya komitmen untuk maju bersama dengan Tuhan, boleh angkat tangan, boleh ambil waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Nyatakan
segala yang menjadi keluh kesahmu bersama kepada Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi komitmen pada hari ini. Saya mulai ingin untuk makan yang punya komitmen, yang mau berkomitmen bersama dengan Tuhan. Angkat tangan dan ambil doa pribadi bersama Tuhan. Ambil momen pribadi bersama Tuhan. Kalau ini waktu Tuhan bukakan hati, jangan rasional. Persilakan Tuhan. Dengan sayang ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan keyakinan penuh, dengan iman yang tertuju pada Tuhan, kami letakkan pengharapan, permohonan kami, bahkan mematahkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama. Amin.